Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi amin. Al-qawadihu ari ieu eta nerangkeun qawadi. Aya tegasna hada ari ieu eta mabhatu hak pembahasan qawadi. Wahya jeung ari itu qawadi eta mah perkara yaqdahu anu matak nyacan itu mah pid dalili tina dalil min haitsul illatu tina ngijir al illatu ari elat eta aya au ghairuha atawa ngijir ti salian tina elat minha eta tetep tina sawareh qawadih teh takhalluqul hukmi ali tinggalina hukum anil illati tina elat bi anu jidatu gambaran dipanggihan itu illat fi suratin dina hiji gambaran masalan kalawan gawe umpama bidunil hukmi tanpa ya wifaqon barina ngapuran ieu pendapat musannif teh li Syafi'i ka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiyallahu ngaridwan sallallahu anhu ti Imam Syafi'i fi annahu dina saestuna itu takhalluqul hukmi anil illat iku qadihun matak nyacat fi illati dina illat wasama jeung ngaranan itu Imam Syafi'i hu kana itu takhalluqul hukmi anil illat an-naqdu kana wa qala jeung ngadawuh sapa al-Hanafiyatu ulama-ulama Hanafiyah la yaqdahu tematak nyacat takhuluqul hukmi anil illat piha dina itu illat wasamau jeung ngaranan itu Hanafiyah kana takhuluqul hukmi anil illat takhsisul illati kana takhsisul illat. Dina bab ieu musannif Imam Tajuddin As-Subki bade nerangkeun tentang qawadi. Aya 3 poin anu bade diterangkeun dina qawadi ieu nu kahiji nyaeta apa itu qawadi. Poin kedua bade dijelaskeun tentang kunaon dina usul fikih utamina dina kitab Jamul Jawami aya pembahasan tentang qawadi. Nu katilu nyaeta tentang hukum dan pembagian qawadi. Nu kahiji naon ari ngaran qawadi. Qawadi teh pertama nyaeta bentuk jama tina lafaz qadihun anu nyacat. Qadihun wajan fa'ilun dijama taksirkeun jadi qawadi. Wajan fa'ilun biasa upami jadi jama taksir kana pawail. Pawailun li pauilin wa fa'ilin wa fa'ila amanah wikahi. Bahwa wazan fa'il itu jamanna teh pawail qadihun lamun dijamakeun jadi qawadi berarti kaasupna jama taksir kasroh pan aya jama taksir killah aya jama taksir kasroh pame jama taksir killah afilatun afulun summa fi'lah summa ta'falun jumul killah wazana geus puguh afilatun afulun afalun fi'lah. Maksud jama taksir killah teh jumlahna afrod jama tersebut nyaeta 3 sampai 10. Utami jama taksir kasroh afrodnya yaitu lebih daripada 10. Makanya nanti dalam pembagian qawadi dalam kitab Jamul Jawami ini jumlah qawadi itu lebih daripada 10. Ada 11. Bahkan dalam kitab lain itu mungkin lebih banyak. Nah, karena qawadi jamatina qadihun naon sing ngaran qawadi teh. Jadi dia musannif ngajelaskeun wahya ma yaqdahu fi dalil min haitsul illatu aw ghairuha. Yaitu sesuatu anu mataknya cadat kana dalil. Eta dalil bisa saja teh min haitsul illatu ditinjau dari segi elatnya.
atau ditinjau dari selain daripada elatnya. Kita kasih contoh sebuah dalil anu ruksak elatna. Kita kasih contoh seperti menghukumi baul, yaitu kencing bisa batal wudu. Kencing bisa batal wudu karena elatnya kita buat elatnya yaitu al-kharij minas sabilain. Dengan bahasa begini contoh. Al-baul yubtilul wudu'a. Kencing itu bisa membatalkan terhadap wudu. Li'annahu kharijun anis sabilain, karena baul tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wa kullu kharijin anis sabilain yubtilul wudu'a. Setiap yang keluar dari dua jalan itu bisa membatalkan wudu. Di situ ada susunan dalil yaitu al-baul kharijun anis sabilain wa kullu ma kharaja anis sabilain yubtilul wudu'a. Nah, di sana kalau diteliti ada elat yang rusak. Apa elat yang rusaknya? Naon elat anu rusaknya? Nyata nih elat batalna kusabab batal wudu kusabab kencing. Elatna karena al-kharij minas sabilain. Ada yang keluar dari dua jalan. Kenapa ini elat bisa rusak? Karena elatnya tidak mundobit. Kita tahu dulu dalam bab qiyas sudah dijelaskan bahwa syarat ilat itu harus mundobit, artinya harus komprehensif menyeluruh terhadap semua kejadian. Dengan kaidah kullama wujidatil ilat wujidal hukmu wa kullama tafatil ilat intafal hukmu. Ketika ada elat seharusnya hukum ada, dan ketika tidak ada elat hukum tidak ada. Kalau kita membuat elat dengan al-kharij minas sabilain mungkin bisa ada hukum. Tapi dalam suatu kejadian hukum tidak ada. Contoh, kalau berurusan baul di sana ada kharij, memang baul itu kharij minas sabilain, bisa batal wudu. Iya betul, hukum ada. Elat ada, kharij minas sabilain, hukum ada, yaitu bisa membatal wudu. Tapi palebah, khurujul mani. Nah, khurujul mani kan kharij minas sabilain, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Akan tetapi hukum tidak ada, artinya hukum tidak batal wudu. Nah, kalau membuat elat dengan kharij minas sabilain ini tidak komprehensif, tidak akan mundobit. Karena ada suatu kejadian yaitu keluar mani itu ada elatnya yaitu kharij minas sabilain, tapi hukum tidak ada. Artinya hukum tidak ada, tidak membatalkan wudu. Nah, elat tersebut berarti rusak karena tidak mundobit. Nah, ini contoh sesuatu yang bisa meruksak terhadap dalil dari segi elatnya. Terus contoh yang kedua al-ghairuha, sesuatu yang bisa merusak dalil bukan dari segi elatnya. Contoh dari segi yaitu tidak samanya far'u dengan aslu, tidak samanya makis dengan makis aleh. Kita tahu dulu dalam bab qiyas sudah dijelaskan bahwa cara mengkiaskan itu harus ada 4 rukun. Yang pertama makis, yang ketiga makis aleh, yang keempat elat, dan yang kelima hukum. Kita contoh ingin mengiaskan tayamum terhadap wudu. Hukum tidak wajib niat seumpamanya dalam madhab Abu Hanifah bahwa wudu tidak tayamum tidak wajib niat. Kenapa tidak wajib niat? Karena dikiaskan disamakan dengan tayamum disamakan dengan wudu. Wudu tidak wajib niat. Dengan yang menyamakan yaitu elat. Elatnya contoh karena toharoh biturah. Kenapa tayamum tidak wajib niat? Karena tayamum merupakan elatnya karena toharoh biturah. Nah, kalau seumpamanya tayamum disamakan terhadap wudu, itu ada perbedaan far'u dengan aslu, ada perbedaan makis dengan makis aleh. Apa perbedaannya? Kalau tayamum kan toharoh biturah, bersuci dengan memakai tanah. Adapun wudu yaitu at-toharoh bil ma'i, bersuci dengan air.
Ini oleh seorang ulama mau disamakan hukumnya antara tayamum dengan wudhu, karena yang menyamakannya yaitu elat, toharoh, biturab. Ini jadi tidak sama antara makis dan makis aleh, hukum tidak wajibnya. Nah itu ada kesalahan dalil, yaitu dari segi tidak samanya far'u dengan aslu. Kalau sebenarnya mengiaskan seperti dengan mengatakan begini, at-tayamumu la tajibu fihi niyat li'annahu taharah biturab kal-wudu'i. Seperti dalil seperti itu, ucapan seperti itu ada ruksak, ada kuadihnya. Apa kuadihnya? Yaitu dalil ruksak karena far'u tidak sama dengan aslu. Nah itu adalah kuadih. Jadi sekali lagi santri semuanya, bahwa yang namanya kuadih itu sesuatu yang bisa merusak terhadap dalil, rusak dari segi alatnya ataupun rusak dari far'u dan aslunya. Nanti contoh rusak dari segi alat ada yang dinamakan dengan kuadih takhalluqul hukmi anil ilat. Nanti ada namanya kuadih fasadul i'tibar, ada kuadih taksim, ada kuadih al-qadhu fil munasabah, ada al-qadhu fil inibat. Nanti dijelaskan dalam berikutnya. Yang kedua, yaitu poin yang kedua, permasalahan kenapa kuadih ini ada dalam usul fikih. Kita tahu salah satu bab usul fikih yaitu bab kias. Kita sudah menjelaskan kemarin bab kias, yaitu kias itu menganalogikan, ingin mencari hukum yang belum ada dalilnya, disamakan hukum yang belum ada dalilnya kepada hukum yang sudah ada dalilnya. Seperti kita mengiaskan niat dalam tayamum, apakah wajib atau tidak, itu belum ada dalilnya, dikiaskanlah kepada wudhu yang udah ada dalilnya. Makanya nanti tayamum menjadi hukumnya sama dengan wudhu, yaitu harus niat. Nah, dulu sudah dijelaskan dalam bab kias. Nah, karena dalam bab kias itu ada 4 rukun. Kalau kita ingin mengiaskan itu harus ada far'u, makis, harus ada makis aleh atau yang disebut aslu, harus ada ilat dan harus ada hukum. Dan jantungnya kias itu adalah ilat, rukun yang ketiga yaitu ilat. Makanya nanti kias itu tergantung ilatnya. Kalau ilatnya kuat, maka kiasnya hukumnya akan kuat. Nah, oleh karena kias itu tergantung terhadap ilatnya, makanya kita harus tahu mana ilat yang benar, mana ilat yang tidak benar, mana ilat yang bersih, mana ilat yang cacat. Makanya musonif di sini di akhir bab kias menjelaskan tentang kuadih supaya kita tahu mana ilat yang bersih, mana ilat yang cacat. Makanya diterangkan bab kuadih untuk mengetahui mana ilat yang cacat itu yang seperti apa. Nah, oleh karena itu kenapa dalam usul fikih ada bab kuadih. Dan nanti dalam kuadih ini lebih dominan terhadap munadhoroh, perdebatan antara seorang yang lagi mengiaskan dengan muqtarid. Itu dominannya seperti itu. Kenapa dominan terhadap munadhoroh? Karena kalau ada orang yang lagi mengiaskan hukum, mungkin menurut dia itu kias itu benar, alatnya benar, tapi berbeda dengan orang yang mendengarkan atau orang lain yang menganggap bahwa kias itu salah, kias itu tidak sama far'u dengan aslunya karena alatnya rusak, dan nanti dihujah, didebat oleh orang tersebut. Nah, makanya nanti dijelaskan lebih mendalam dalam kuadih itu lebih dominan terhadap perdebatan atau munadhoroh. Kita tahu bahwa dalam agama Islam itu diperbolehkan munadhoroh, yang tidak diperbolehkan itu mukabaroh dan mujadalah. Makanya ada namanya 3, ada munadhoroh, ada lagi namanya mujadalah, ada namanya mukabaroh. Kalau munadhoroh kan
mudafa'atul kalam bainal khasmain li'idharil haqq, yaitu berselisihnya pendapat atau berhujah atau berdebat, tapi debatnya tujuan li'idharil haqq, untuk mencari kebenaran hukum dalam Islam, maka itu diperbolehkan. Seperti yang terjadi perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha yati bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dalam ayat itu dijelaskan bagaimana munadharahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu?" Kata Ibrahim, "Allah lah Tuhanku." "Apa alasanmu?" Kata Ibrahim menjawab, "Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit." Tuhanku ialah Dia yang sanggup menghidupkan dan sanggup mematikan. Dijawab dihujah, dimu'aradah oleh Raja Namrud. "Kalau begitu aku juga sanggup, aku juga Tuhan," kata Namrud. "Karena aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Buktinya dipanggillah dua penggawa raja itu, dua orang dipanggil ke depan Nabi Ibrahim. Dan yang satu dibunuh oleh Raja Namrud, yang satu tidak dibunuh. Tuh bukti Ibrahim bahwa aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Buktinya ini satu penjaga saya tidak dibunuh biar dia hidup, dan aku bunuh biar dia mati. Berarti aku ini Tuhan, kata Raja Namrud, karena anak uhyi wa umi. Lalu ayat Ibrahim menjawab lagi dalam ayat selanjutnya, qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku itu, ini Nabi Ibrahim membuat lagi dalil yang lain bahwa Tuhanku itu Allah yakti bisyamsi minal masyriq, sanggup beliau bisa mendatangkan matahari dari timur. Kalau betul kamu Namrud bahwa kamu itu Tuhan, coba datangkan fa'ti biha minal maghrib. Datangkanlah matahari itu, pagi itu datangnya dari sebelah barat. Nah, bingunglah Raja Namrud itu, gak bisa menjawab, pabuhitan dari barat. Makanya dalam Islam diperbolehkan untuk munadharah, dan di pesantren itu dikaji. Penting munadharah untuk apa? Mengetahui kebenaran sebuah hukum. Yang dilarang itu mukabarah dan mujadalah. Kalau mukabarah al-munaza'ah bainal khasmain li'idharil ilmi, yaitu perdebatan dengan tujuan bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk memperlihatkan ilmunya, kehebatannya. Itu dilarang oleh agama. Dan ada yang lain, satu yang dilarang yaitu al-mujadalah, yaitu al-munaza'ah bainal khasmain li'ilzamil khasmi faqat. Dia berdebatnya tujuan untuk mengalahkan saja dia, supaya dia tidak bisa mendebat lagi, supaya dia itu terdiam. Nah, itu tujuan tidak benar. Berdebatan seperti itu dilarang. Oke, itu yang kedua. Poin yang pertama sudah tentang apa itu qawadih. Poin yang kedua, kenapa harus ada qawadih dalam qiyas atau dalam usul fikih. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan tentang hukum qawadih dan pembagiannya. Nanti dijelaskan bagaimana qawadih ini apakah bisa merusak terhadap ilat ataupun tidak. Kita lanjut, minha takhalluful hukmi anil illat. Sawareh tena qawadih teh yaitu yang dinamakan takhalluful hukmi anil illat, yaitu katinggalinana hukum tina elat. Maksudnya elat aya ari hukum eueuh. Seharusnya kan ketika ada elat hukum ada, ini elat ada hukum tidak ada. Berarti kan ada yang rusak nih. Maka dalam sarannya dijelaskan bi an wujidat fi suratin masalah bidunil hukmi. Gambaran di panggihan elat aya dina hiji gambaran, tapi hukum teu aya. Contoh seperti kita membuat hukum bolehnya kosor, tapi elatnya bukan dengan saparto wilat,
tapi dengan masyaqqat. Seperti kita ambil contoh hukum, yaitu membuat dalil yubahul qasru, diperbolehkan qasar, alatnya karena lil masyaqqah, karena alat masyaqqah. Itu ada cacat, ada takhaluful hukmi dalam alat pembuatan hukum tersebut. Hukum yaitu mubahnya qasar, alatnya yaitu dalilnya, alatnya yaitu karena masyaqqah. Nah ini alat ada yang ruksak. Maksud ruksak, alatnya tidak mundobit. Artinya tidak mundobit, mungkin dalam suatu surah ada alat, ada hukum, seperti orang yang lagi berjalan dari sini ke Surabaya, dari Babakan Jati ke Surabaya, itu kan ada masyaqqat, ada capek, ada ripuh, ada berat, boleh dikosor karena dia dalam perjalanan. Yang jadi permasalahan, alat tersebut ada dalam suatu surah, yaitu contoh dalam orang yang ada di kampungnya, dia lagi bekerja, ada masyaqqat, tapi tidak ada hukum qasar. Nah, alat ada, masyaqqat. Bagi orang yang ada di kampung yang lagi kerja, masyaqqat ada, tapi hukum qasar tidak diperbolehkan, tidak ada. Berarti ini ada masalah dalam alatnya. Makanya dalam membuat sekarang hukum bolehnya qasar itu bukan dengan masyaqqat, akan tetapi seharusnya dengan safar tawil. Kalau dengan safar tawil nanti alatnya mundobit. Setiap yang safar bagaimanapun nanti diperbolehkan qasar. Baik itu safarnya ada masyaqqat ataupun tidak ada masyaqqat. Baik pakai kereta api cepat atau pakai kapal terbang yang VIP, ataupun pakai jalan kaki atau dengan segala karibuhanan di perjalanan, diperbolehkan qasar. Nah itu sekali lagi namanya takhalluful hukmi anil illat. Illat ada, hukum tidak ada, berarti ruksak nih alatnya, karena alatnya tidak mundobit. Syarat illat itu harus komprehensif, berada, bisa mendatangkan hukum dalam seluruh surah. Dan pendapat ini disetujui wifaqan li Syafi'i. Artinya sama pendapat ini dengan Imam Syafi'i. Sama dalam apa? Yaitu fi annahu qadihun fil illah. Qawadih takhalluful hukmi anil illah, bisa meruksak terhadap ilat. Kalau orang membuat ilat, hek dina ilatna ta ayat takhalluful ilat, berarti ruksak ilatnya. Ketika ruksak ilatnya, hukum kiasnya juga ruksak, tidak bisa berjalan. Ketika hukum kias ruksak kiasnya, berarti hukumnya tidak bisa kuat juga, karena jantungnya itu erat. Makanya menurut Imam Syafi'i, hati-hati dalam membuat alat itu, jangan sampai takhalluful hukmi anil illat. Jangan sampai ada hukum tapi alat tidak ada. Akan tetapi Imam Syafi'i di sini beda penamaan. Kalau musannif Tajun As-Subki namanya takhalluful hukmi anil illat, tapi wasamahun naqdo. Imam Syafi'i menamai ketika ada alat tidak ada hukum itu namanya naqdu. Artinya apa? Artinya gini, maksud fungsinya. Ketika ada seorang yang lagi mengiaskan dengan alat, terus menurut kita yang disebut dengan mu'tari, alat tersebut tidak komprehensif, alat tersebut tidak mundobit, maka kita sebagai mu'tari boleh untuk menghujat, untuk mendebat si qais yang lagi mengiaskan dengan caranya yaitu takhalluful anil illat atau dengan cara naqdu jurusnya. Kan nanti dalam munadharah itu ada yang disebut mustadil, ada mu'tari, atau yang disebut apa? Mu'alil, ada yang disebut sa'il. Al-mubtadi mu'allilun wa qailu mim ba'dihi bil intiqadis sa'il. Mu'allil itu orang yang an-nasibu nafsahu isbatil hukum. Orang yang lagi menetapkan sebuah hukum dengan dalil. Dan sa'il atau mu'tarid itu adalah an-nasibu nafsahu lihadal hukum. Orang yang bertugasnya yaitu meruksak sebuah hukum, yang mendebat. Kita lanjut. Jadi musannif
Sama pendapat Imam Syafi'i bahwa hati-hati, takhalluful hukmi anil ilat itu bisa merusak terhadap ilat. Kalau rusak ilatnya berarti nanti kiasnya rusak dan hukumnya rusak. Waqalat, kaul yang kedua ini kalau dihitung-hitung jumlahnya dalam masalah takhalluful hukmi jumlahnya ada hampir 10 kaul yang berkomentar masalah takhalluful hukmi anil ilat. Yang kedua, waqalatil Hanafiyah la yaqdahu fiha wa sammauhu takhsisul illah. Kalau yang kedua yaitu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa la yaqdahu fiha, bahwa takhalluful hukmi anil illat itu tidak sekonyong-konyong otomatis merusak illat, tidak. Berarti contoh yang tadi yaitu bolehnya hukum bolehnya qasar dengan alat masyaqat walaupun tidak murabit, ada takhalluful hukmi anil illat, itu tidak otomatis merusak elatnya. Artinya elatnya masih kuat. Bahkan wasammahu takhsisul illah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa namanya bukan takhalluful hukmi anil illah, tapi namanya takhsisul illah. Artinya takhsisul illah itu elat menaksis dalam suatu surah. Seharusnya kan elat itu menyeluruh, mundobit terhadap semua surah, dan ada surah anu mahiwa dindinya ayat elat tapi hukum teu aya, eta mah ditaksis. Seperti kita menghukumi yang disebut taksis elat itu seperti menghukumi hurmatur riba bi illati tuhmi. Haramna ayana riba elatna karena tuhmu. Berarti seluruh makanan itu bisa mengandung ribawi, hati-hati. Bisa mengandung apa?